Yesus tidak kompromi dengan dosa, menyelamatkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur sampai ke barat dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Siap jadi agen Pentakosta yang ketiga yang siap katakan haleluya, haleluya, haleluya. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik luar biasa, sudah memuji, menyembah Tuhan. Dan sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, kakak mau ajarin adik-adik membuat kreativitas. Kreativitas apa ya kakak? Iya, kita mau membuat kreativitas flash mob ya. Nih, like this ya. Oke. Nah, ini menceritakan tentang persahabatan Yonatan dan Daud. Oke. Nah, adik-adik, kamu perlu siapkan bahan dan alat-alat seperti nih, krayon, atau kamu bisa gunakan pensil warna dan juga cat cair, bisa ya. Salah satu itu apa yang ada di rumah kamu. Kemudian pulpen, terus glue atau lem, scissor atau gunting, double tip ya. Oke. Dan kemudian tidak lupa ya, kertas jeruk, atau kamu bisa juga gunakan kertas origami, tapi kertas origaminya yang timbal balik itu warna-warni, berwarna, sorry. Oke. Nah, cara membuatnya seperti ini. Fokus ya, perhatikan. Pertama, kita akan membentuk kertas jeruk ini menjadi bentuk love. Oke. Nah, pertama, lipat dulu kertasnya dari ujung ke ujung ya. Oke, pintar. Terus kemudian dibuka lagi dan dilipat lagi dari ujung sini ke tengah, ke lipatan tengah. Oke. Kanan kiri ya. Oke, very good. Nah, seperti ini. Udah jadi ya? Belum. Nah, kamu bisa melipat kembali dalam bentuk seperti ini. Kemudian kita gunting ya. Oke, gunting bentuk love. Oke. Nah, Rebis, udah jadi nggak ya? Jadi nggak ya love-nya? Jadi dong kakak. Iya, ini untuk kamu. Ups, belum. Ya, kita mau buat tulisan ya yang ada di dalam Alkitab. Terdapat di Amsal 17 ayat 17. Tapi sebelumnya kita buat dulu orang-orangan seperti ini. Kamu perlu menggambar dan mewarnai. Bisa menggunakan warna lain, oke? Nah, kakak sudah siapkan seperti ini adik-adik. Nanti kamu bisa gunting ya kertasnya ini menjadi bentuk seperti ini, oke? Terus dilipat dua. Nah, terus kamu gambar. Nah, kalau kamu perempuan buat rambutnya panjang, kalau kamu laki-laki buat rambutnya pendek. Oke. Nah, kemudian setelah kamu gambar, kamu warnai bajunya, rambutnya. Oke. Very good. Kemudian setelah itu kita gunting orangnya. Ya, tara. Oke. Wait ya. Oke. Gunting yang rapi adik-adik.
supaya kelihatan bagus. Oke. Nah, jadi deh. Nah, yang satu lagi kamu bisa tiru seperti ini. Kamu gambar terus kamu warnai. Kemudian kamu bisa tempel di sisi sebelah sini. Seperti ini adik-adik. Oke. Nah, seperti ini ya, sisi sebelah kiri. Nah, kemudian kamu bisa tulis yang kakak bilang tadi ya, ayat Alkitabnya dalam Amsal 17 ayat 17 di tengah, dan kamu bisa bentuk apa aja di sisi sebelah kanan. Nah, seperti kakak ini, kakak buat bunga. Kamu mau buat bunga boleh, mau buat bintang boleh, mau buat apa aja boleh. Terserah, bebas. Oke? Nah, nanti jadi bentuknya seperti ini deh. Oke, siap kan? Siap dong. Kamu bisa beri kepada teman atau sahabat kamu yang kamu paling kasihi. Oke, I love you adik-adik. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Luar biasa, amin. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Yuk kita mulai ibadah ini dengan sungguh-sungguh, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, tutup bungkus kami Tuhan oleh kuasa dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kakak percaya kita semua orang-orang yang hebat dan antusias untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Sebentar lagi mau Natal, udah mau selesai 2020, udah mau 2021. Tapi kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Yuk sama-sama bangkit berdiri, mari kita ucapkan bersama-sama. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru, di mana kita menjadi serupa dengan Kristus, dipenuhi Roh Kudus, menjadi kepala dan bukan ekor. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus adalah teman kita yang setia. Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Mari kita puji Tuhan. Mari gerakkan badanmu. Mari bersuka cita memuji Tuhan Yesus. Haleluya. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang
Tuhan, Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Bahkan segala pujian dan syukur dari hati kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau begitu baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan Yang pulihkanku. terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Nathan pada minggu ini. Dan kita mau dengerin firman Tuhan. Minggu hari ini kita mau dengerin tentang Yosef dan kakak-kakaknya. Rendah hati dalam proses kehidupan. Nah, mungkin sudah pernah dengar ya siapa itu Yusuf. Tapi Kakak Nathan mau sampaikan ini berulang kembali. Jadi kita belajar dari kehidupan Yusuf adalah meskipun dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah sekalipun, tetap miliki rendah hati. Yuk dengarkan ya. Jadi Yusuf ini adalah anak yang lahir di masa tua bapaknya, yaitu Bapak Yakub. Dan kalian tahu Yusuf ini sangat disayangi bapaknya. Buktinya apa? Suatu kali diceritakan di dalam Alkitab bahwa Yusuf diberikan jubah yang maha indah, jubah yang indah. Sedangkan kakak-kakaknya enggak ada. Tapi Yusuf mendapatkan jubah yang sangat indah. Dan itu membuat kakak-kakaknya jadi iri. Nah, enggak sampai di situ adik-adik. Suatu kali Yusuf pernah bermimpi. Dan mimpinya ini membuat kakaknya marah, membenci Yusuf. Pikirnya aneh kali Kak, Yusuf ini adikku bermimpi. Tahu enggak mimpinya apa? Mimpi yang pertama adalah ketika berkas gandum si Yusuf itu berdiri tegak, sedangkan berkas gandum kakak-kakak dan ayah ibunya itu merunduk. Nah, dari ceritanya itu aja kita tahu bahwa Yusuf ini akan jadi orang yang dihormati gitu. Mimpi yang kedua adalah matahari, bulan, dan ke-11 bintang itu sujud kepada Yusuf. Jadi kakaknya ketika mendengar itu marah besar. Suatu kali karena mungkin udah simpan dalam hati ya, Yusuf disuruh oleh bapaknya untuk antar makanan ke kakak-kakaknya yang sedang di padang. Pergilah si Yusuf bawa makanan. Tahu nggak? Dari jauh kakak-kakaknya ini sudah lihat. Hei itu lihat si tukang mimpi datang. Ayo kita mau apakan dia. Jadi kakak-kakaknya di dalam hatinya, di dalam pikirannya udah berlaku jahat. Udah saking bencinya seperti itu ya. Sedangkan Yusuf dia santai aja, dia nggak tahu, dia menganggap bahwa apa yang mimpinya, apa yang dia dapat bukan untuk dia untuk banggakan gitu. Nah, beneran ketika sudah sampai kakak-kakaknya ini berlaku jahat. Apa adik-adik tahu nggak? Si Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, tapi sumurnya nggak ada air, sumur kering. Dimasukkan ke dalam sumur, jubah yang bagus yang diberikan oleh ayahnya dilepas. Kemudian mereka berencana, gimana kalau kita bunuh? Kemudian kakak yang lain bilang, jangan bunuh. Nanti kalau ada pedagang dari Mesir kita jual aja. Beneran adik-adik. Jadi ketika Yusuf sudah di dalam sumur kering, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Kalian tahu sumur itu pasti dalam ya, pasti harus bantu pakai tali. Nah, benar ada seorang pedagang yang pergi ke Mesir, dijuallah Yusuf sebagai seorang budak. Sekali lagi Kak Nathan sampaikan, budak itu apa sih? Budak itu lebih dari kata pembantu, lebih dari lebih bawah lagi gitu. Karena apa? Pada zaman dulu budak itu memiliki sebuah tanda. Jadi misalnya tuannya tuh sudah membeli Yusuf sebagai budak, dia akan dicap bahwa ada masa di mana dia akan menjadi budak. Dan budak itu nggak punya hak apapun. Nah, setelah sampai Mesir, dia sebagai budak, dia dipekerjakan oleh seorang orang yang Mesir namanya Potifar. Nah, awalnya di rumah Potifar ini Yusuf dipercaya banyak hal. Dari mulai semua pekerjaan tuan Potifar, semua dikerjakan dengan baik. Dan di situ dikatakan Tuhan menyertai pekerjaan Yusuf dan Tuhan buat berhasil. Tapi ada hal yang terjadi. Istri Potifar itu memfitnah Yusuf. Ya, memfitnah Yusuf, menjelek-jelekkan Yusuf sehingga akhirnya tuan Potifar jadi marah dan akhirnya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Nah, waktu di dalam penjara, ya, tadi coba lihat, sudah dibenci, dibuang di sumur, dijual sebagai budak, di rumah Potifar dia difitnah, kemudian dilanjutkan masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara dia ketemu sama juru minuman dan juru roti. Nah, jadi adik-adik,
ketika di dalam penjara itu juru minuman sama juru roti itu sama-sama mendapatkan mimpi, ya. Dan ternyata mimpinya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si Yusuf. Nah, tahu nggak adik-adik? Suatu kali Raja Fir'aun itu bermimpi. Jadi setelah setelah juru minuman ini tahu bahwa ada seorang yang pernah mengartikan mimpinya, dia ingat. Jadi Raja Firaun ini mimpi dan tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpinya. Lalu juru minuman ingat, oh iya, dulu di penjara ada satu orang loh yang mengartikan mimpiku dan aku sekarang diangkat sebagai juru minuman kembali. Lalu Raja Firaun tanya, siapa? Bawa dia kemari. Ternyata tahu nggak? Itu adalah si Yusuf. Akhirnya Yusuf dibawa menghadap raja. Dan tahu, Yusuf berhasil menafsirkan mimpinya kepada raja. Dan tahu nggak adik-adik? Setelah masa yang begitu sulit, setelah masa yang begitu banyak hal yang dilewati, Yusuf diangkat menjadi orang kedua di tanah Mesir. Dari mulai yang banyak hal yang boleh dia lewati, dia diangkat menjadi orang kedua di tanah Mesir. Sudah, jadi dia jadi orang kedua, berarti dia di bawahnya raja, dia punya kekuasaan di bawahnya raja. Pada suatu kali pada waktu itu terjadi masa kelaparan. Yusuf dikasih Tuhan hikmat untuk mengumpulkan gandum-gandum itu di dalam lumbung. Sampai akhirnya pada waktu itu bangsa Mesir tidak mengalami kelaparan. Nah, pada waktu itulah kakak-kakak Yusuf bersama seluruh saudara-saudaranya, bersama dengan ayahnya, mereka datang kepada Yusuf. Awalnya mereka nggak tahu kalau yang memerintah waktu itu tentang gandum yang di Mesir itu Yusuf, mereka nggak tahu. Sampai akhirnya Yusuf membuka rahasianya dan di situ dikatakan bahwa Yusuflah adik dari kakak-kakaknya. Apa yang terjadi? Ternyata ketika mereka tahu bahwa Yusuf itu adalah adik-adiknya, benar yang diartikan mimpinya waktu itu, mereka datang sujud kepada Yusuf. Dan satu hal yang kita boleh pelajari, Yusuf tidak menjadi kepahitan, Yusuf tidak malah jadi benci. Dia tidak mau gini, aku dulu diperlakukan seperti ini, maka aku harus balas. Enggak, adik-adik. Yusuf dengan rendah hati, dia mengakui kakak-kakaknya, bahkan dia menolong ke seluruh keluarganya dibawa ke tanah Mesir. Sehingga kehidupan mereka terpelihara daripada kelaparan. Nah, mari hari ini adik-adik, mungkin kita nggak tahu masa COVID ini akan berakhir kapan. Mungkin ada banyak hal yang boleh terjadi di antara kalian. Tapi satu hal yang boleh kakak mau sampaikan, tetap milikilah rendah hati. Suatu saat ketika Tuhan angkat engkau, ketika engkau suatu saat menjadi dewasa, engkau jadi orang yang berhasil, tetaplah miliki rendah hati. Kenapa? Karena Tuhan itu dekat dengan orang yang rendah hati. Tuhan dekat dengan orang-orang yang memiliki hati yang tulus. Jadi jangan pernah ketika ada kawanmu atau saudaramu yang membenci engkau, atau mungkin suka jahil sama engkau, atau mungkin suka memukul, melakukan hal yang jahat lah pokoknya, tetaplah lakukan dengan rendah hati. Kasihi, jangan kepahitan, jangan punya kekecewaan. Karena apa? Ketika kita memiliki kerendahan hati, disitulah berkat Tuhan tersedia. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi miliki rendah hati. Tetap miliki hati yang penuh dengan kasih. Kenapa? Karena Tuhan suka itu. Kalau misalnya kamu lihat banyak hal yang boleh terjadi hari-hari ini, bawa dalam doa. Kamu mungkin rasanya jenuh belajar di rumah. Aduh, bosan kali, mau gak bisa keluar, mau kemana-mana gak bisa. Tetaplah berdoa, minta Tuhan tolong supaya aku bisa melewati ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupanmu. Jadi belajarlah seperti Yusuf yang memiliki kerendahan hati. Ketika rendah hati, dia diangkat oleh Tuhan, dia jadi orang kedua di tanah Mesir, dan dia mengalami kemuliaan, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan Yusuf. Amin. Kita mau hafalin ayat di dalam Yesaya 66 ayat 1-2. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku.
rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku. Jadi ketika engkau merasa keadaan tertindas, ketika engkau mulai patah semangat, tetap semangat. Karena kakak yakin bahwa ada berkat di balik semuanya itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar minggu ini tentang Yusuf Bapa. Banyak proses yang dialami dan dijalani oleh Yusuf. Tapi tidak pernah sekalipun Tuhan, Yusuf berbantah, Yusuf menolak, Yusuf menyalahkan Tuhan. Bahkan Tuhan, ketika keadaan yang paling bawah sekalipun, dia tetap mengandalkan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf, Tuhan memulihkan keadaan Yusuf, bahkan Tuhan mempercayakan sebuah kepercayaan yang tidak mungkin bagi manusia, tapi Tuhan percayakan buat Yusuf. Aku berdoa Tuhan buat anak-anak yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan menolong mereka, apapun kondisi keadaan mereka, keluarga mereka, pribadi lepas pribadi, Tuhan yang menolong mereka. Terus Bapa, mereka memiliki kerendahan hati untuk sujud kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sebab Tuhan, kami yakin dan percaya di balik kerendahan hati, di balik ketidakmampuan kami Tuhan, ketika kami mencari Tuhan, ada jawaban doa, ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan atas kami. Berkati buat para orang tua yang di rumah Bapa, urapi mereka, tolong mereka Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan keluarga demi keluarga, Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lewat masa-masa yang sulit sekalipun Tuhan, kami akan tetap melihat pertolongan Tuhan. Kami akan tetap melihat bahwa Allah kami Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.